Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan BSM Channel. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Guardian of Galaxy volume kedua. Film diawali di tahun 1980 di daerah Missouri, Amerika. Ada sebagian kekasih mengendarai mobil sambil mendengarkan lagu berjudul Brandy, yaitu You Are a Fine Girl, lagu dari grup band pop rock Amerika bernama Looking Glass. Kemudian menuju sebuah hutan yang ternyata si pria ini sudah menanam sebuah pohon yang sudah bisa ditebak di atas pohon ini. Mereka mau melakukan aduhai. Kemudian adegan berlanjut yaitu 30 tahun kemudian, yaitu tepatnya di planet Sovereign. Di sana Peter Quill atau yang disebut Star-Lord bersama timnya harus menghentikan makhluk antar dimensi yang bisa memakan baterai milik penguasa planet Sovereign yang menyewa mereka. Dan makhluk itu pun datang. Mereka langsung menyerangnya dengan semua senjata yang dimiliki. Sampai akhirnya makhluk itu pun mati oleh Gamora, yaitu pacarnya Peter Quill. Kemudian atas keberhasilannya mereka diundang oleh penguasa Sovereign untuk mendapatkan imbalannya, yang ternyata imbalannya adalah Nebula, anak angkatnya Thanos yang juga ayah angkat Gamora. Penguasa Sovereign memuji mereka dan mengatakan tidak mungkin mengorbankan warganya yang sangat sempurna yang dibuat dengan cara pembenihan dalam kapsul pembenihan sehingga tanpa celah pada DNA mereka. Dan Quill mengatakan akan lebih enak bikin anak itu dengan cara lama. Penguasa itu juga seorang wanita mengundangnya untuk menunjukkan cara lama, dan Quill mengatakan sangat menyetujuinya sebagai sarana pembelajaran. Kemudian Nebula diberikan kepada tim Quill dan Quill mengatakan ore, reuni keluarga. Dan ternyata Nebula tahuan mau mencuri baterai milik Ratu juga. Sebelum pergi, Ratu bertanya tentang orang tua Quill dan Quill tentu saja tidak tahu. Ratu mengatakan dia adalah keturunan makhluk yang tak lazim atau makhluk hibrid yang sangat ceroboh, dan Quill pun terkejut mendengarnya. Dan mereka pun pergi dengan pesawatnya. Namun di tengah jalan, pesawat drone planet Sovereign mengejar mereka karena ternyata si Rocket yang rakun itu mencuri baterai mereka. Jadi bukan monster saja ya yang mencuri, mereka juga. Baku tembak pun tak terhindarilah. Drone yang mereka kendalikan kalah semua. Namun Ratu Sovereign tidak mau kalah, maka dikerahkanlah pesawat drone berikutnya yang lebih banyak. Maka Quill dan kawan-kawan pun terdesak serta mau kabur ke planet terdekat. Pada saat sudah terkepung pesawat, Quill Drake pun membantu dengan cara keluar dari pesawat untuk menembak jatuh dengan senjata di tangannya langsung. Dan pengendari drone pun diejek karena kalah. Pasukan Ratu Sovereign yang ditambah mengepung pesawat Quill, namun pesawat itu dihancur leburkan oleh sebuah pesawat tak dikenal tanpa ampun, dan mereka pun melakukan lompatan ke planet terdekat dengan aman. Cuma pesawatnya hancur setelah berangkat, maka mereka berhenti dengan pesawat hancur di planet Berhard. Kemudian pesawat yang membantu mereka juga mengikuti mendarat, dan keluarlah seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayah Quill. Adegan selanjutnya yaitu di planet Kontraksia. Karena kekalahannya, Ratu Sovereign datang menyewa Yondu untuk mencari Quill dan kawan-kawan. Keesokannya, Quill mau ikut ayahnya ke planetnya bersama beberapa temannya. Namun Nebula ditinggalkan dengan Rocket dan Groot kecil. Dalam perjalanan itu, Mantis bercerita tentang kemampuannya yang bisa merasakan emosi orang lain, dan Quill mencobanya yang ternyata dalam dirinya pengen
sekali mengented Gamora dan Quill menyangkalnya. Lex pun menertawakannya. Kemudian kita lanjut. Nebula yang ditinggal dengan Rocket ternyata diikuti oleh anak buah Yondu yang memang disewa oleh Ratu Severin. Namun Rocket sudah membuat jebakan untuk mereka dan Rocket pun mempermainkan mereka. Namun akhirnya Rocket pun terkepung. Nebula kemudian merayu Groot supaya melepaskan borgolnya dengan alasan mau membantu Rocket. Kemudian pada saat Yondu bertengkar dengan anak buah karena menganggap Yondu sudah dianggap lemah untuk menjadi pemimpin mereka, Yondu pun ditembak oleh Nebula dan mereka pun dibawa oleh kawanan Yondu yang kemudian membuat pimpinan baru yang bernama Taserfish. Adegan selanjutnya, Quill tiba di planet ayahnya yang bernama planet Ego yang sangat indah. Kemudian ayahnya yang bernama Ego tersebut menceritakan siapa sebenarnya dia, yaitu makhluk celestial yang menurut versi komik universe, celestial adalah ras alien yang dijuluki Space God karena dianggap bertanggung jawab atas evolusi peradaban di alam semesta. Kemudian Ego menjelaskan bagaimana dia menjadi sekarang. Pertama, dia asalnya cuma otak yang melayang-layang di angkasa, kemudian membentuk sebuah planet baru dari otak melayang tersebut, dan kemudian memproyeksikan dirinya sebagai manusia yang melanglang buana ke alam semesta untuk mencari kehidupan lain, termasuk ke bumi. Dia bertemu ibunya Quill yang bernama Meredith dan terjadilah pengentotan yang seperti yang di awal cerita, dan jadilah si Quill ini. Adegan selanjutnya, anak buah Yondu yang memberontak membunuh satu persatu anak buahnya yang tidak segolongan dengan cara mengeluarkan dari pesawat keluar angkasa. Lanjut scene di mana ternyata Quill memiliki kemampuan yang dimiliki Ego, namun harus dilatih terlebih dahulu. Scene berikutnya yaitu Rocket dan Yondu yang disekap berusaha keluar dari kapan para pemberontak dengan meminta bantuan dari Groot, namun karena tidak mengerti bukan barang yang diminta, yaitu sirip kepala Yondu yang bisa mengendalikan anak panah. Akhirnya dengan bantuan dari Queen yang merupakan anak buah Yondu yang masih setia, sirip tersebut bisa didapatkan. Maka mulailah pembantaian Yondu terhadap anak buahnya yang memberontak dengan bantuan anak panah tersebut. Selanjutnya di planet Ego, Quill bermesraan dengan Gamora. Ketika Gamora merasa kesal terhadap Quill, tiba-tiba ada pesawat yang menyerang Gamora. Ternyata Nebula ada di dalam yang mengejar sampai masuk gua dan akhirnya mengatakan, "Aku mengalahkanmu Gamora," karena Nebula sejak dulu nggak pernah menang berkelahi dengan Gamora. Namun akhirnya mereka menyadari persaingan tersebut hanya persaingan yang gak ada artinya, dan mereka pun sadar dan hanya ingin menjadi saudara saja. Namun ketika mereka keluar dari gua, mereka pun terkejut dengan apa yang dilihat, yaitu banyak tengkorak yang terkubur di tanah berserakan di planet tersebut. Kemudian Ego menerangkan kepada Quill tujuan dia menanam bibit di seluruh dunia dan melakukan pengentodan dan kepada semua jenis makhluk di alam semesta, itu agar semua makhluk dan planetnya menjadi satu di bawah kekuasaan Ego. Namun itu tidak bisa dilakukan Ego sendiri, harus ada yang menemaninya. Itulah mengapa si Ego ini menuntun semua makhluk di alam semesta agar tujuannya dapat terlaksana. Namun tidak ada satupun makhluk lain yang mampu menahan ilmu dan kemampuan Ego yang celestial itu, dan mereka pun mati yang dikuburkan di bawah tanah yang dilihat oleh Gamora dan Nebula. Namun tidak sengaja Ego mengatakan sudah menanamkan kanker ke kepala Meredith yang tidak lain adalah ibunya Quill. Tentu saja ini membuat Quill marah dan menembak Ego dengan senjatanya. Selanjutnya Rocket bersama Yondu datang
setelah melakukan 700 kali lompatan ke planet itu, membantu Squill menyelamatkannya sekaligus mau menghancurkan Ego dan planetnya. Scene berikutnya, Rocket menyuruh Groot kecil untuk membawa bom untuk dibawa ke dalam otak planet Ego agar bisa diledakkan. Tanpa disadari, Ratu Superman masih penasaran terhadap Squill dan tim dengan mengirimkan kembali drone untuk menyerang mereka. Dengan bantuan Nebula, mereka dapat kalahkan. Selanjutnya, Ego menahan Squill untuk mengeluarkan energi agar dapat membantu mewujudkan tujuannya. Namun karena Squill marah karena Ego sudah membunuh ibunya dan merusak Walkman-nya, akhirnya Squill melawan ayahnya yang kekuatan yang diturunkan oleh ayahnya itu. Maka adu jotos pun tak terelakkan lagi. Kemudian si Groot kecil akhirnya sampai juga di petak planet Ego dan memasang bom tersebut sesuai arahan Rocket. Akhirnya bom tersebut meledak dan Ego bersama planet tersebut hancur lebur, termasuk juga kekuatan Squill juga hilang. Squill yang tertinggal di planet Ego yang hancur kemudian diselamatkan oleh Yondu yang sadar bahwa Squill sudah dianggap anaknya yang diurus sejak kecil. Namun karena baju angkasa hanya satu, maka dia berikan kepada Squill dan matilah Yondu di angkasa di hadapan Squill. Adegan berikutnya, Yondu yang mati kemudian dikremasi dan abunya dibuang ke angkasa. Squill dan timnya sangat sedih dan tiba-tiba banyak teman-teman Yondu yang merupakan perompak angkasa memberikan pemakaman yang indah sebagai penghormatan yang terakhir pada Yondu. Oke, kesimpulannya yang pertama, seorang ayah kandung belum tentu baik dibandingkan ayah tiri yang mengurusnya dari kecil, dan ayah tiri itu belum tentu jahat walaupun statusnya ayah tiri. Yang kedua, kekuatan sekuat apapun pastilah akan dikalahkan dengan kekuatan yang keluar dari hati yang dalam. Yang ketiga, di atas langit ada langit. Demikianlah alur cerita film ini. Semoga bisa menangkap intisari dari apa yang Sin tadi sampaikan. Salam kami Besin Movies atau BSM. Sampai jumpa di scene berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.